Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Bapak Ibu saudara sekalian, jikalau kita melihat alam yang terbentang luas, langit yang begitu luas juga dengan bintang bertaburan di sana, dengan seiring pengetahuan manusia tentang jagat raya ini, di mana bumi yang kita tinggali ini hanya satu bagian dari planet-planet dalam tata surya kita, dan tata surya kita sendiri bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Bahkan galaksi Bima Sakti pun hanya bagian kecil dari galaksi-galaksi yang ada di jagat raya ini. Oh Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu betapa kecilnya manusia, betapa kecilnya Bapak Ibu saudara dan saya. Nah, mungkin inilah yang jadi perenungan yang sedang dipikirkan oleh sang pemazmur ketika dia melihat langit buatan tangan Tuhan dan bintang yang ditempatkan di sana, dan dia mulai melihat kepada dirinya sendiri sebagai manusia. Dia sadar betapa kecilnya manusia. Tapi manusia yang kecil ini, yang hanya seperti butiran debu di jagat raya ini, kenapa yang kecil ini diingat oleh Tuhan? Kenapa anak manusia ini diindahkan oleh Tuhan? Ini menjadi perenungan yang begitu dalam bagi pemazmur. Pemazmur menemukan jawabnya. Walaupun manusia kecil, tapi manusia ini dibuat hampir sama seperti Allah. Kita tahu Bapak Ibu, di dalam Kejadian juga dicatat bagaimana Tuhan itu membentuk manusia menurut rupa dan gambarnya sendiri. Dan manusia dibentuk dengan cara yang begitu istimewa. Kalau ciptaan lainnya, langit, bumi dan isinya, daratan, lautan, binatang-binatang semua diciptakan hanya melalui perkataan firman. Tetapi manusia diciptakan dari debu tanah, dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri, dihembusi dengan nafasnya. Di sini kita melihat ada relasi yang begitu dekat dengan Sang Pencipta. Bahkan gambar yang ditempatkan oleh Sang Pencipta kepada manusia ini adalah gambarnya sendiri, Bapak Ibu. Gambarnya sendiri. Itu sebab pemazmur mengatakan Allah telah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat yang dari Allah sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, manusia sebagai gambar dan rupa Allah mempunyai karakteristik yang mirip dengan Allah. Manusia punya rasio, cara berpikir, manusia punya perasaan keindahan, manusia punya nilai moral, semua itu berasal dari Allah. Nah, satu hal yang dinyatakan juga oleh pemazmur bahwa manusia diberi otoritas untuk berkuasa atas ciptaan lainnya. Bahkan dikatakan segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Artinya segala-galanya diletakkan oleh Tuhan di bawah kaki manusia. Segala ciptaan yang lain, kambing, domba, lembu, sapi, binatang di padang, burung, ikan di laut. Oh Bapak Ibu, ini suatu hal yang begitu besar, tanggung jawab yang begitu besar. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, siapa sih manusia dipercayakan hal sedemikian luar biasa? Dipercayakan ciptaan lainnya, alam yang jauh lebih besar daripada dirinya.
dipercayakan binatang-binatang yang juga sebenarnya dalam banyak hal mempunyai kelebihan yang melampaui kelebihan manusia. Katakan ikan, manusia tidak akan pernah dapat berenang secepat ikan, semahir ikan. Manusia juga tidak bisa terbang seperti burung. Manusia juga lebih kecil dari beberapa binatang darat seperti gajah, jerapah, dan lain sebagainya, tidak bisa berlari seperti cheetah. Lalu bagaimana manusia bisa menguasai binatang-binatang itu? Satu kuncinya Bapak Ibu, karena Tuhan sendiri telah memberikan otoritas itu kepada manusia. Oleh karena itu manusia punya kuasa, punya hikmat untuk menaklukkan semua itu. Namun satu hal, ketika manusia dipercayakan itu semua, sesungguhnya manusia sedang didaulat untuk menjadi wakil Allah di dunia ini. Yang namanya wakil Bapak Ibu hanya mewakili sosok yang lebih besar dari dirinya, yaitu Allah sendiri. Yang namanya wakil, manusia harus bertanggung jawab kepada sosok yang diwakilinya, yaitu Allah sendiri. Manusia mendapat kemuliaan, manusia mendapat otoritas demi kepentingan Allah, bukan demi kepentingan manusia itu sendiri. Selamat menyadari keistimewaan sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan menjadi wakilnya yang bertanggung jawab kepada Allah. Tuhan memberkati.